Gak bisa, harus pakai ini. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku di sini Riswa Vlog Konten Sagalaya ya. Hari ini teh aku mau nostalgia, nostalgia nih. Ya maksudnya mengingat zaman sekolah ya, dimana zaman sekolah itu waktu ngekos itu lagi susah-susahnya makan mie sama nasi. Aduh gimana ya, ini semua kok gede loh. Mudah-mudahan aku bisa habis ya. Biasanya kalau lapar sih habis. Ini dia. Di sini ada mie-nya. Gak apa-apa nggak kelihatan juga. Saya bukan maksud untuk memperlihatkan menunya ya. Saya mau makannya. Nah ini ada sosis 3 biji, terus ada ini sayurnya juga 3 batang. Di sini ada mie-nya, ada nasinya juga. Nasinya mana ya, ini dia. Sebenarnya ya kalau di sini tuh makan mie itu orang-orang sini ya nggak pernah namanya pakai nasi. Jadi ketika mereka lihat kok makan mie pakai nasi, heran banget gitu ya. Terus aku bilang tadi sama neneknya, ini zaman aku sekolah seperti begini, waktu nggak punya duit ya kayak begini gitu. Orang lain makannya pakai ayam, saya mah pakai yang begini aja, sari mie sama nasi. Ini nasinya jatuh ya, berapa biji? Udahlah, sabut langsung makan aja ya. Ini udah lama banget aku nggak makan seperti ini. Soalnya kalau makan di sini mie ya mie. Ya, ternyata makanan zaman dulu itu enak ya. Mungkin di Indonesia nggak ada makanan zaman dulu, sekarang dulu masih ada ya yang kayak begitu, makan mie pakai nasi. Ini udah termasuk lengkap lah. Kalau dulu saya cuma mie aja pakai nasi. Kalau enggak, air garam masako kayak gitu ya. Kalau nggak punya duit ya air direbus terus pakai garam, pakai masako, terus si kuahnya itu dikuahin, maksudnya dijadiin kuah sama nasi. Zaman sekolah dulu. Miskin banget ya zaman sekolah dulu. Aduh. Tapi ini mie-nya udah terlalu lembek. Aku nggak suka sebenarnya yang lembek-lembek. Jadi jujur ya, kalau aku ngelihat sekarang ya anak-anak sekolah gitu, kalau ngelihat kayak gitu, aku kadang kasihan. Karena maksudnya ya yang punya nasibnya kayak saya gitu, makan seadanya gitu. Karena semenjak saya sekolah itu, semenjak SMP kelas 1, ayah saya udah nggak ada gitu. Jadi ibu saya itu menyekolahkan saya gitu sendiri. Tapi jujur saya nggak kuliah loh. Bukannya ibu saya nggak mau nguliahin, tapi sayanya sendiri yang nggak mau kuliah. Kenapa aku nggak mau kuliah? Karena saat itu aku nggak mau ngerepotin orang tua aku, jadi aku nggak mau. Sekarang sih sebenarnya kalau aku mau kuliah aku bisa aja, cuman akunya nggak mau. Sekarang aku cuman muter otak aku gimana seandainya aku punya uang, aku bisa buka usaha dan aku bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang berada di Indonesia, atau setidaknya orang-orang yang berada di dekatku kayak gitu ya. Itu aja cita-citaku sekarang. Kalau kuliah udah nggak kepikiran. Pokoknya ya Allah, aku lupa nggak baca bismillah, nggak apa-apa lah. Sekarang aja ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nggak ada akhlak, udah hampir mau kenyang. Aku punya pengalaman ya di sini. Pahit banget pengalaman aku. Aku ditipu temen dekat yang udah aku anggap kayak saudara banget gitu. Jadi ini hanya sebagai pembelajaran ya buat semuanya. Jangan terlalu percaya sama orang, gitu aja lah. Sekalipun dia itu sahabat dekat kalian.
aku ditipu itu bukan 1 kali 2 kali, bahkan yang terakhir kemarin itu 10 juta aku 10 juta tambah 5 juta lebih 15 juta itu yang terakhir ya. Dan dari mulai sana, maksudnya dari mulai kejadian tersebut itu, kalau yang dulu-dulu jangan dibilangin ya, itu aku masih ingat saat dia ngerengek-rengeknya itu teman-teman. Saat dia ngerengek-rengeknya pas mau cuti nggak punya duit, katanya pengen beli ini apa tuh makanan buat anaknya kayak gitu ya, buat kasih ibunya. Aku mengeluarkan itu kalau dalam bentuk rupiah. Kalau kurs sekarang ya, kan sekarang agak naik ya, sekitar kurang lebih ini ya 60 juta. Yakin loh, itu aku minjemin itu tanpa syarat, tanpa apapun, bahkan saya nggak tahu alamatnya itu di mana. Saya pernah nyari dia lewat Facebook, tapi udah gitu ada yang ngasih tahu seperti begini-begini kondisinya. 10 tahun loh, sampai 10 tahun. Terus yang satu lagi sekitar kalau uang sininya 26.900, aku nggak tahu dah kalau kursnya, mungkin sebentar ya aku hitung dulu. Ini aku ambil kurs yang sekarang ya, ini jumlahnya 49.496, pokoknya 50 juta kurang. Jadi bayangkan berapa, 60 sama 50 lah, kita ngambil tarik lempengnya aja ya, udah 110 juta. Belum yang kecil-kecilnya lah, aku ketipu yang kecil-kecilnya. Karena aku jujur orangnya nggak tegaan, kedua aku percaya karena niat aku baik, niat aku tulus buat nolongin mereka gitu. Jadi aku nggak berpikiran kalau mereka itu bakal nipu aku gitu. Itu hanya yang terhitung ya, kalau yang nggak terhitungnya ya aku nggak tahu kayak gitu ya. Dan sampai sekarang udah 10 tahun nggak ada bayar. Kemarin ada satu orang yang ngubungin aku, katanya mau bayar, tapi setelah itu ngilang lagi, sampai sekarang nggak bayar lagi. Katanya dia orang Bali sih, yang satu orang Bali, yang satu orang Malang, ini yang gedenya ya. Terus kemarin lagi ada lagi masih orang mana itu, orang Jawa Timur, tapi saya lupa ya. Udahlah, mungkin seperti itulah mereka bisanya. Makanya uang saya itu habis lah, uang tabungan saya itu habis, dan sekarang saya mulai lagi gitu dari nol. Sakit gak sih? Sakit loh, digituin sama temen deket kita itu, apalagi yang udah dianggap kita sama kita itu saudara. Sakitnya minta ampun. Tapi itu hanya sebuah pembelajaran aja ya bagi saya. Bukan hanya lah, itu udah dijadikan sebuah pembelajaran buat saya. Jujur saya itu kalau minjemin uang ya, tidak pernah ada namanya pakai jaminan alamat rumah dan sebagainya nggak ada. Saya cukup modalkan kepercayaan, tapi ternyata kepercayaan saya itu benar-benar luar biasa dihianatinya kayak gitu. Dan sampai sekarang sakitnya itu nggak hilang gitu. Apakah orang tua saya tahu? Nggak ada yang tahu. Saya cuman dituduhnya sama orang tua ya, foya di sini dan sebagainya. Ya, saya diam aja gitu. Saya nggak ngomong apa-apa, karena saya nggak mau mereka kaget gitu, uang segitu banyaknya, gimana nggak shock lah. Saya ngalamin itu sampai udah kayak gimana lah. Tapi ya alhamdulillah saya bisa ngatasinnya sendiri gitu. Makanya sekarang saya nggak mudah buat percaya. Kalau buat misalnya makan traktir kayak gitu, kalau saya punya rezeki is okay, sedikit ya, misalnya $100 atau sampai ngeluarin 100-200 itu aku is okay lah. Tapi kalau misalnya buat minjemin apalagi yang banyak banget, enggak. Sekalipun dia nangis di depan saya dengan alasannya keluarga, orang tua dan sebagainya, enggak, kapok saya. Alasannya mereka itu semuanya itu keluarga ibu, tapi ujung-ujungnya mentung sama yang mau. Hanya saya kapok. Nah itu aja ya cerita saya buat pengalaman. Sekarang saya mau makan lagi.
Maksudnya bukan buat pengalaman, buat apa ya, buat pembelajaran lah. Jadi buat teman-teman juga jangan terlalu percayalah sama orang itu. Makanya yang terakhir kemarin juga saya ketipunya gitu, 15 jutaan. Kadang orang itu dikasihanin tapi dia tuh apa ya, nggak nyadar diri gitu. Orang ngasihanin, orang nolong, tapi dia nggak nyadar diri, malah nipu. Pokoknya aku hitung-hitung, aku kehilangan uang di sini kurang lebih, pokoknya 200 juta, nggak lebih, tapi 200 juta kurang lah kayak gitu. Sakit banget. Dan yang paling sakit itu sama teman sendiri. Namun sekarang saya menikmati, pokoknya enak banget nih. Sampai menetes-netes begini. Kenyang. Gak bisa, harus pakai ini. Susah. Ternyata makanan nostalgia itu enak banget ya. Walaupun cuma mie sama nasi. Aduh sorry ya, berisik banget itu. Enak banget. Udah habis. Cuman yang nyisa piringnya, piring mangkuk. Habis. Ada sedikit lagi. Indomie seleraku habis. Ini dulu. Bagi kalian yang punya makanan favorit ketika kalian lagi sekolah dan lagi nggak punya duitnya sama kayak saya, silakan buat videonya ya, kita seru-seruan aja. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya. Wassalam, bye bye, jaga kesehatan, bye.